kisah nyata sejarah berdirinya Kabupaten Jombang dan warisan purba yang terkubur di dalam tanahnya. Malam turun perlahan di hamparan sawah hijau tanah Kabupaten Jombang. Kabut tipis naik dari aliran Sungai Brantas yang sejak ribuan tahun lalu menjadi urat nadi peradaban Jawa Timur. Tidak banyak yang menyadari di balik kota yang kini dikenal sebagai kota santri itu tersimpan lapisan sejarah yang jauh lebih tua dari pesantren, jauh lebih tua dari kerajaan Islam, bahkan lebih tua dari lahirnya Majapahit. Di bawah tanah Jombang pernah berdiri pusat pemujaan kuno, jalur perdagangan kerajaan, permukiman para Brahmana, hingga wilayah strategis perebutan kekuasaan Nusantara. Batu-batu kuno yang kini tertutup lumut sebenarnya sedang berbicara. Arca-arca patah, bata merah raksasa, prasasti, petirta, dan makam leluhur menjadi saksi bahwa tanah Jombang bukan daerah biasa. Ini adalah kisah nyata tentang lahirnya Jombang, sebuah wilayah yang tumbuh dari percampuran kerajaan, peperangan, agama, dan peradaban kuno Jawa. Awal mula tanah Jombang dari hutan belantara menjadi jalur kerajaan. Wilayah yang kini menjadi Kabupaten Jombang pada masa kuno berada di kawasan strategis lembah Sungai Brantas. Sungai ini sejak zaman kerajaan Medang hingga Majapahit menjadi jalur utama perdagangan dan distribusi hasil bumi. Para ahli sejarah memperkirakan wilayah Jombang telah dihuni sejak era Hindu-Buddha awal di Jawa Timur. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya temuan bata kuno, arca, struktur petirtaan, hingga situs keagamaan yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Ngoroh, Mojoarno, Bareng, Ploso, dan Trowulan bagian barat. Nama Jombang sendiri dipercaya berasal dari gabungan kata Jawa, isu isou, abang merah, yang melambangkan perpaduan dua unsur besar masyarakat kala itu. Kelompok santri Islam hijau, masyarakat Hindu-Buddha, dan nasionalis lama merah. Namun ada pula pendapat lain yang menyebut nama Jombang berasal dari istilah kuno daerah rawa dan tanah lembab di sekitar Brantas. Sejarah resmi pemerintahan modern Kabupaten Jombang ditetapkan pada tahun 1910 pada masa Hindia Belanda, tetapi akar wilayahnya jauh lebih tua. Berasal dari pecahan wilayah Karijan-Karujan Jawa Timur kuno, bayang-bayang kerajaan Majapahit. Banyak sejarawan percaya sebagian besar wilayah utara dan timur Jombang dahulu masuk pengaruh besar kerajaan Majapahit. Letaknya sangat dekat dengan pusat pemerintahan Majapahit di kawasan Trowulan. Karena itulah banyak peninggalan kuno di Jombang memiliki corak Majapahit. Bata merah besar, saluran air kuno, petirtaan suci, arca, Hindu Siwa. Struktur candi runtuh. Para arkeolog menemukan bahwa jalur kuno dari Trowulan menuju Kediri dan Malang melewati sebagian wilayah Jombang sekarang. Jalur itu dipakai tentara kerajaan, pedagang, hingga pendeta. Konon, ketika Majapahit mulai runtuh akibat perang saudara dan masuknya pengaruh Islam pada abad ke-15, banyak bangsawan dan empu kerajaan melarikan diri ke daerah pedalaman termasuk wilayah Jombang Selatan. Di sanalah tradisi spiritual Jawa bercampur dengan Islam awal. Penemuan arkeologi yang mengguncang petirtaan Sumber Beji. Salah satu penemuan paling penting di Jombang adalah situs Sumber Beji. Awalnya tempat ini hanyalah area mata air yang tertutup semak dan tanah longsor. Warga sekitar tidak menyangka bahwa di bawah timbunan tanah itu tersembunyi struktur kuno luar biasa. Saat proses pembersihan dilakukan, muncullah susunan bata merah kuno, tangga batu, saluran air purba, relief, struktur petirtaan bertingkat. Para peneliti menduga situs ini berasal dari era akhir Majapahit sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Yang membuat situs ini sangat menarik adalah sistem hidrologinya. Air dari sumber alami dialirkan melalui struktur batu dan kolam bertingkat seperti teknologi pengairan kuno yang sangat maju. Sebagian arkeolog percaya tempat ini dahulu dipakai sebagai lokasi ritual penyucian, meditasi kaum Brahmana, tempat persinggahan bangsawan Majapahit, dan banyak lagi
peninggalan sejarah seperti arca, petilasan, dan reruntuhan bangunan era kerajaan. Semua itu masih bisa ditemukan di berbagai daerah di Jombang. Makam kuno dan jejak Islam awal. Ketika pengaruh Majapahit mulai melemah, gelombang dakwah Islam berkembang cepat di wilayah Jombang. Daerah ini kemudian melahirkan tokoh-tokoh Islam besar Jawa Timur dan menjadi pusat pesantren berpengaruh. Di beberapa desa ditemukan makam kuno bercorak Islam awal, nisan batu khas abad ke-15, kompleks petilasan ulama penyebar Islam. Perubahan ini menjadi titik penting transformasi Jombang dari tanah kerajaan Hindu-Buddha menjadi pusat pendidikan Islam Nusantara, Jombang, dan para wali. Nama Kabupaten Jombang sangat erat dengan perkembangan Islam Jawa. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai tanah para ulama besar, termasuk Kiai Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren tua yang berpengaruh besar di Nusantara. Pondok Pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu pusat kebangkitan pendidikan Islam modern di Indonesia. Ironisnya, tanah yang dahulu dipenuhi simbol Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi pusat Islam terbesar di Jawa Timur. Namun sejarah keduanya tidak saling menghapus. Mereka justru bertumpuk menjadi identitas Jombang hari ini. Masa penjajahan Belanda, Jombang menjadi kabupaten. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah Jombang berkembang menjadi daerah administratif penting karena jalur kereta dan perkebunan tebu. Tahun 1910 menjadi tonggak resmi berdirinya pemerintahan Kabupaten Jombang modern. Belanda membangun jalur transportasi, pabrik gula, sistem irigasi, pusat perdagangan. Namun, di balik pembangunan itu, rakyat mengalami kerja paksa dan tekanan ekonomi. Di era perjuangan kemerdekaan, Jombang menjadi basis penting gerakan santri dan nasionalis. Era kolonial Jepang di Jombang berlangsung singkat, namun meninggalkan dampak mendalam, khususnya dalam militerisasi, sistem kerja paksa Romusha, dan strategi diplomasi kaum ulama. Wilayah ini diduduki Jepang pada Maret tahun 1942, mengubah tatanan sosial, ekonomi, hingga keagamaan masyarakat secara drastis. Sejarah Kabupaten Jombang bukan sekadar kisah tentang sebuah daerah administratif. Ia adalah perjalanan panjang dari hutan purba menjadi jalur kerajaan, menjadi wilayah spiritual Hindu-Buddha, lalu berubah menjadi pusat Islam Nusantara, hingga akhirnya menjadi kabupaten penting di Jawa Timur. Setiap batu kuno di tanah Jombang seakan menyimpan suara masa lalu, dan mungkin benar bahwa sejarah terbesar bukan yang tertulis di buku, melainkan yang masih terkubur diam di dalam tanah.